Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Amin, nomor induk mahasiswa 1986 6026, kelas B, mata kuliah seni musik, dosen Ari Nugroho. Guna memenuhi tugas seni musik, saya di sini akan mempresentasikan tentang notasi musik. Yang pertama adalah pengertian daripada notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik bisa disebut partitur. Sedangkan notasi musik standar saat ini adalah notasi balok yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk setiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Durasi nada ditunjukkan dalam ketukan. Kita mengenal 4 macam notasi musik. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan nada dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 7 dan dibantu beberapa simbol lain untuk memperjelas keterangan dalam notasi ini. Angka-angka tersebut melambangkan nada. 1 adalah do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Angka-angka tersebut di atas merupakan nada tengah. Pada nada-nada yang tinggi, notasi angka nada tersebut diberi tanda titik di atasnya. Pada nadanya rendah, maka notasi angkanya diberi titik bawah. Semakin rendah atau tinggi oktav yang ditulis, maka semakin bertambah jumlah titik pada notasi angkanya. Suatu contoh, misalnya nada do. Ketika diberi titik di atas, nadanya menjadi do tinggi. Do. Dan apabila diberi titik di bawahnya, maka dibaca do. Itulah notasi angka. Sedangkan yang kedua adalah notasi balok. Notasi balok adalah notasi yang terlengkap dan paling lazim digunakan pada penulisan lagu ataupun musik. Di dalam balok ini terdapat keterangan mengenai tempo, cepat lambatnya lagu atau musik, tanda dinamik, keras lambatnya permainan atau musik, tanda istirahat, berhenti memainkan lagu atau musik, serta nilai ketukannya, bahkan instrumentasi yang digunakan. Notasi balok ini menggunakan para nada bergaris 5 sebagai dasar dan not ditempatkan pada para nada tersebut yang kemudian dibaca dari kiri ke kanan. Not-not yang melambangkan tinggi ataupun nada rendah, nada di luar jangkauan kelima garis para nada dapat dituliskan dengan menggunakan garis bantu yang diletakkan di atas ataupun di bawah para nada. Jadi, kalau notasi angka tadi, apabila nada tinggi diberi titik di atasnya, dan apabila nada rendah ditulis di bawahnya.
Sedangkan untuk notasi balok, apabila di atas para nada tersebut di atas garis 5, maka kita tambahkan garis di atasnya. Sedangkan apabila memerlukan para nada rendah, itu bisa di bawah, ditambahkan di bawahnya. Sedangkan notasi yang ketiga adalah notasi gambar. Notasi gambar adalah notasi yang menggunakan gambar atau ilustrasi sebagai petunjuk nada. Contoh dalam penggunaan alat musik angklung, notasinya menggunakan gambar-gambar hewan sebagai petunjuk not. Gambar yang digunakannya biasanya adalah sebagai berikut. Gambar ikan menunjukkan nada do. Gambar angsa menunjukkan nada re. Gambar jago menunjukkan nada mi. Gambar kucing menunjukkan nada fa. Gambar tikus menunjukkan nada sol. Gambar capung menunjukkan nada la. Gambar burung menunjukkan nada si. Gambar elang menunjukkan nada do. Gambar elang merupakan tanda nada do tinggi, sedangkan gambar ikan merupakan simbol nada do rendah. Seperti notasi angka tadi, apabila nada tinggi do diberi titik atas, do rendah diberi titik bawah. Kalau notasi gambar, nada do digambarkan, do rendah atau do standar digambarkan gambar ikan. Apabila do-nya tinggi digambarkan nada elang. Sedangkan notasi berikutnya adalah yang keempat, yaitu notasi simbol. Notasi simbol lazimnya menggunakan tanda isyarat tangan atau gerakan tubuh. Contoh penggunaan notasi simbol adalah metode Corwen hands yang menggunakan gerakan tangan sebagai tanda nada. Untuk nada dengan oktav rendah biasanya menggunakan tangan sebelahnya dengan menunjukkan ke bawah. Demikian juga sebaliknya, untuk menunjukkan nada dengan oktav yang tinggi menggunakan tanda sebelahnya dengan menunjukkan ke atas. Ini bisa kita temui ketika kita melihat konser orkestra, ya. Jadi kita lihat tangan dari dirijennya apabila di bawah itu menunjukkan dia meminta nada rendah. Sedangkan apabila tangan kirinya di atas itu berarti dia menginginkan nada tinggi. Jadi itu tadi 4 macam notasi. Sedangkan tujuan dari penulisan notasi adalah sebagai berikut. Yang satu, agar pecinta musik atau musisi lain dapat membaca karya musik secara tertulis. Jadi para pecinta musik ketika menemukan notasi itu secara otomatis bisa membaca atau memainkan apa yang ada dalam notasi tersebut. Sedangkan yang kedua adalah agar pemusik dapat memainkan lagu sesuai dengan keinginan si komposer dan sebagaimana karya itu diciptakan. Jadi apabila pemusik atau pencinta musik menemui notasi, secara otomatis dia bisa memainkannya walaupun tidak dipandu oleh komposer. Sekian dulu presentasi saya, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.